Banten merupakan suatu wilayah yang terkenal memiliki banyak warisan budaya, serta tempat dari banyaknya destinasi budaya. Beberapa di antaranya seperti Ujung Kulon, Pantai Anyar, dan lainnya. Dan destinasi perjalanan kami berdua pada pagi hari itu adalah menuju Pulau Merak Kecil. Demi bisa berangkat sepagi mungkin untuk menghindari macet jalanan Cilegon, kami berdua sama-sama hampir tidak tidur semalam. Berangkat sejak jam 5 subuh, dan selama 1 jam lebih perjalanan, kami berangkat dari kota Serang menuju Merak. Pada pagi hari itu, udaranya masih sangat sejuk, membuat perjalanan terasa nyaman. Namun juga dengan rasa kantuk yang luar biasa. Kami melewati jalan lurus Cilegon yang baru diperbaiki, melewati banyak jalanan berlubang, berkali-kali membuat rekaman saat perjalanan, serta berkali-kali melihat maps memastikan kami tidak tersesat. Sesampainya di Merak, saya terpukau dengan tempat yang memiliki nuansa kota pinggir laut tentram ala game-game Jepang yang saya mainkan. Seperti terdapat jalur kereta api lokal yang sangat dekat dengan pantainya. Pantai di sana terdapat banyak sekali burung merpati, berterbangan di pesisir, di atas perahu antar, dan di sekitar pemukiman. Di saat yang bersamaan ketika mulai memasuki pantai, tarif untuk pergi ke Pulau Merak Kecil adalah Rp15.000 per orangnya. Dan diantar menggunakan perahu kecil. Dan itu termasuk harga yang sangat hemat di kantong mahasiswa untuk sekelas wisata yang sangat memanjakan mata tersebut. Di perjalanan menuju Merak Kecil, kami berkali-kali melihat banyak sekali kapal-kapal berlalu lalang. Di saat menaiki perahu antar kecil itu, kapal-kapal tersebut terlihat sangat jelas. Di momen matahari yang terik semakin panas, di Pulau Merak Kecil, pengunjung lain pun mulai ramai berdatangan. Hamparan pasir putih yang luas, disertai karang-karang tajam, terlihat dari dermaga kecil tersebut menyerupai seni patung. Dan airnya yang jernih membuat ikan-ikan terlihat berenang dengan jelas. Tidak hanya dengan keindahan pesisir pulaunya, kami seketika juga terpana dengan pohonannya yang sejuk. Pengurus Pulau Merak Kecil merupakan sekelompok tim yang terdiri dari banyak pemuda yang sangat ramah pada kami. Sebelum saya datang ke Pulau Merak Kecil, saya diberitahu oleh teman sekelas saya bahwa Pulau Merak Kecil memiliki banyak monyet di sana. Namun, sesampainya di sana, saya diceritakan bahwa banyak dari monyet-monyet Pulau Merak Kecil sudah mati dan tidak lagi tersisa di sana. Walaupun tidak lagi ada monyet, menurut pengurus, satwa laut eksotis masih terdapat di pantai, seperti bulu babi. Itu sebabnya pengunjung disarankan membawa sendal jika akan bermain di pantai. Dikarenakan jam pengurus yang sibuk dan kelelahan karena perjalanan, kami tertidur di atas pasir putih sambil menunggu pengurus untuk diwawancarai. Di sini dengan siapa? Dengan Rangga. Kira-kira Mas Rangga sudah berprofesi sebagai apa di Pulau Merak Kecil ini? Sudah berprofesi sebagai rescue, Bang. Oh, rescue. Iya, rescue untuk mengawasi atau menghimbau wisatawan yang ada di Pulau Merak Kecil. Keunikan yang ada di Pulau Merak Kecil itu Pulau Merak Kecil itu, Bang, yang pasti itu ada kayak snorkeling, ya kan? Keunikannya itu, Bang, ada kayak snorkeling, terus juga kayak banana boat, donut boat, ya kan? Nah, terus juga ada ini, Bang, apa sih satu lagi tuh? Kayak jalan-jalan muter Pulau Merak Kecil sambil ngambil foto video gitu, Bang. Tapi kebanyakan itu, Bang, pengunjung itu ya kurang tahu juga saya. Yang pasti kadang tuh kebanyakan orang tuh pengen menikmati wahana terbaru. Kadang juga memang ada yang kangen sama Pulau Merak Kecil. Iya.
Karena setiap iya bang, benar. Kadang juga ada yang mau naik wahana ya kan, ada juga yang mau snorkeling gitu bang ya kan, ke Pulau Merah Kecil itu. Dan juga ada juga yang mau camping di Pulau Merah Kecil gitu. Di sini udah berapa lama dan profesinya sebagai apa di sini, Mas? Boleh. Oke guys, perkenalkan dengan saya Eko Dery selaku anak pulau yang menjaga Pulau Merak Kecil. Kami menjaga Pulau Merak Kecil sejak 2016 sampai sekarang. Lalu pekerjaan Mas apa Mas di sini, Mas? Pekerjaan saya di sini apa ya? Menjaga pulau ini biar tetap lestari, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan pengunjung, sama menjaga orang-orang yang berenang gitu. Luar biasa. Berarti lifeguard rescue ya, Mas? Semualah, kita bisa jadi semualah pokoknya malah. Lifeguard bisa, jadi apapun bisa lah. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Silakan, Mas. Kira-kira sudah berapa lama Pulau Merak Kecil ini tuh dijadikan tempat wisata? Berapa lama Pulau Merak Kecil jadi tempat wisata? Nah, anak pulau ini, tempat wisata Pulau Merak Kecil ini dari dulu udah jadi tempat wisata, cuma belum terkenal. Nah, dulu itu yang tahunya cuma hanya warga sekitar. Nah, anak pulau ini bergerak dari 2016. Nah, sejak itu kita kenalin ke sosial media dari 2016 itu, jadi sampai sekarang 2026. Jadi mau jalan 10 tahun kita. Ini memang mulai meledaknya tuh di tahun 2016. 2016 mulai kita main sosial media. Sosial media baru. Apa yang membuat Pulau Merak Kecil itu jadi tempat wisata? Apa yang membuat Pulau Merak Kecil jadi tempat wisata? Salah satunya itu air laut yang masih biru jernih, pasir yang masih putih, terumbu karang yang masih hidup, ikan-ikan hiasnya dia. Terus lagi jarak pulaunya pun nggak jauh dia dari pinggir, jadi kunjungan tuh masih rada nyaman lah, kalau nggak terlalu jauh dari pinggir gitu. Secara akses masih enak. Ya, salah satu jadi Pulau Merak Kecil di tempat wisata itu salah satunya itu dia. Jadi yang Merak Kecil ini masih terjaga lah dari segi biota laut dan sebagainya. Iya, benar. Sama jarak kenyamanan, safety-nya pun masih rada nyaman di sini safety-nya, karena nggak terlalu jauh dia dari pinggirnya. Kan sebagian pulau-pulau kan agak jauh di jarak. Jadi secara keamanan di sini lebih aman ibaratnya. Insya Allah lebih aman, lebih safety. Dan untuk pertanyaan terakhir, kira-kira di hari apa saja Pulau Merak Kecil ini ramai sama pengunjung? Pulau Merak Kecil ramenya itu yang udah pasti di hari weekend kakak abang, sama di tanggal-tanggal merah sama hari besar dia itu udah pasti rame. Kalau weekday dia biasa aja, nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi, sedang-sedang saja. Kalau untuk pengunjung yang kayak hari ini kira-kira maksudnya ramai atau Ini ramai. ramai? Tapi seramai yang waktu tanggal merah dan hari besar nggak? Enggak serapok. Kita paling padat ramai pengunjung itu habis Lebaran Idul Fitri. Yeah. Pokoknya itu udah nggak ada lawan itu. Kalau Idul Fitri macet di sini, kita nggak bisa gerak ini kita di sini. Iya, seramai itu ya. Alhamdulillah lah. Jadi usaha kita nggak sia-sia dari 2016 sampai sekarang. Ya, mulai ada. Ya sih, senang melihat pulau ini akhirnya terlihat ramai pengunjung. Ya. Dirindukan oleh banyak orang-orang. Ya, Kemudian kesini pasti kangen pengen kesini lagi gitu. benar. Terus lagi salah satunya wisata kita ini murah meriah abang. Terus lagi menaikin 3 transportasi. Kalau rata-rata orang dari Jabodetabek itu dia yang pertama naik kereta, kedua naik angkot, ketiga naik perahu. Dan dari Jakarta sampai sini tuh budgetnya sampai 50.000. Itu salah satu wisata kita cepat ramai itu wisata murah, naikin 3 alat transportasi. Itu iya. Benar. Kami melihat para pengurus Pulau Merak Kecil memiliki kegigihan untuk menjaga tempat serta membuat Pulau Merak Kecil menjadi destinasi wisata yang lebih dikenal luas. Dan hal tersebut sungguh membuat kami merasa kagum. Waktu matahari sudah berada di atas kepala, kami bersiap menuju arah pulang. Perjalanan kami untuk menjelajah salah satu destinasi tempat wisata Banten yang indah tersebut berakhir di siang itu. And that
was our one day journey to Pulau Merak Kecil.